Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin rahimakumullah, para pendengar dan para penonton video yang saya buat. Saya Abu Fikri kembali menyampaikan tausiah untuk kita semuanya, khusus bagi diri saya pribadi. Dalam situasi saat ini, di mana bencana corona tetap berjalan di seluruh penjuru dunia, tetapi kita tidak akan tenggelam dalam situasi itu, karena tak lama lagi penghulu bulan akan datang menjelang kita, akan datang menemui kita. Oleh karena itu, mari kita fokuskan pandangan batin kita kepada penghulu bulan ini, yaitu Syahrul Ramadan. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi pada ayat itu Allah berkata, yang perkataan itu disampaikan oleh Rasul, kemudian dicatat oleh sahabat, sampailah catatan itu kepada kita di dalam kitab Quran. Di situ menjelaskan bahwa, hei orang yang beriman, hei orang yang percaya kepada Allah, hei orang yang pernah melihat Tuhannya, dia berhadapan dengan Tuhannya, dia berdialog dengan Tuhannya. Seketika ditanya oleh Tuhan, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Oleh karena dia melihat Tuhannya, oleh karena dia mendengarkan suara Tuhannya, oleh karena dia berhadapan dengan Tuhannya pada waktu itu, tentu dia akan menjawab, bala syahidna, benar engkau Tuhan kami, kami menyaksikan itu. Nah, sejak saat itu mereka yang melihat Tuhannya, mendengar suara Tuhannya, berhadapan dengan Tuhannya, percaya kepada Allah, percaya kepada dia yang dengan Tuhan itu Rasul, itu Muhammad dia. Tapi waktu itu namanya belum Muhammad, melainkan Ahmad. Dia berkata, mereka mengungkapkan, benar, kami menyaksikan. Nah, yang menyaksikan itulah orang yang percaya kepada Allah, orang yang percaya kepada Rasul. Dalam Al-Quran dia dikatakan al-mu'min, dianya itu adalah ruh pada kita, atau diri yang sebenar diri pada kita. Itulah orang yang beriman. Dia diseru oleh Allah. Seruannya adalah, hei orang yang beriman, hei orang yang percaya, telah datang pada kamu suatu masa, suatu saat, suatu momen di mana kamu melaksanakan as-saum, menahan, memenjarakan, membelenggu. Jika kamu berhasil menahan, memenjarakan, membelenggu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu artinya orang yang melakukan, orang yang memperbuat perbuatan Allah pada dirinya. Dia suarakan suara Allah, dia katakan kata Allah, dia perbuat perbuatan Allah melalui dirinya di atas alam semesta. Itu orang yang bertakwa. Dan dia selalu ingat itu di tempat dia mengingat.
Mudah-mudahan 1 bulan si mukmin tadi, orang yang percaya pada Tuhan tadi, diri yang sebenarnya diri pada kita tadi, dapat melaksanakan itu, insya Allah pengabdian itu akan nyata pada diri kita. Mewujudkan suara, kata, dan perbuatan Allah itu di alam semesta akan nyata pada kita. Itu orang bertakwa. Innaha min tawakkul qulub. Sesungguhnya dia itu adalah muncul dari hati yang paling dalam. Innaha min taqwa qulub. Nah, jadi dia diperintah untuk menahan, memenjarakan, membelenggu. Apa yang dibelenggu? Nah, dikatakan oleh Rasulullah, "Iza ja'a Ramadan wa futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin." Jika datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan. Jadi hadis ini tidak bisa dibantah. Informasi dari Rasul ini tidak bisa dibantah. Nah, dibuka pintu surga. Bagaimana pintu surga? Bagaimana pintu kebahagiaan batin kita itu terbuka? Tidak bisa terbuka sebelum pintu neraka ditutup. Sebelum sumber kecelakaan, petaka pada diri kita itu ditutup. Bagaimana neraka ditutup? Tidak juga bisa sebelum syaitan dibelenggu. Sebelum syaitan dibelenggu. Ternyata perintah Allah yang ada pada surah Al-Baqarah 183 tadi menunjukkan kepada kita bahwa kita pasti kenal apa itu syaitan. Kalau kita tidak kenal syaitan, tidak mungkin Allah akan perintahkan kita untuk membelenggu syaitan tersebut. Sementara kita mengatakan kita tidak tahu itu syaitan. Apakah itu di gunung-gunung tempatnya? Apakah di kuburan? Kita artikan syaitan itu adalah sesuatu yang menyeramkan. Seperti di TV. Padahal syaitan itu adalah wujud nyata daripada perkataan buruk kita. Itu iblis namanya. Iblis, perkataan buruk kita adalah wujud nyata daripada jin. Dia ada, dia tersembunyi dalam dada kita. Itulah sifat buruk kita. Mulai dari pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Dihimpun 4 sifat ini, muncul 10 sifat. Ajib, riya, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14. Muncul 3 sifat, benci, dendam, dan menghancurkan. Itu sifat buruk. Dia tersembunyi, dia ada di dalam dada kita. Itu jin. Jadi dia menjelma menjadi iblis seketika dia muncul dalam bentuk kata-kata. Dia menjelma menjadi syaitan seketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dinyatakan oleh hati yang buruk tadi. Itu syaitan. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk kita belenggu dia. Untuk kita penjarakan dia, untuk kita tahan. Tidak untuk kita lepaskan. Nah, 1 bulan Allah memerintahkan kita melalui Rasulnya melakukan penahanan ini. Dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasul untuk 11 bulan berikutnya. Jika kita melakukannya dengan iman dan perhitungan, insya Allah la'alakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Nah, prestasi ini yang harus kita cari, kita kejar dan kita capai. Jika ini sudah dapat kita lakukan dengan baik, insya Allah semua dosa-dosa itu akan gugur. Semua jalan akan terbuka menuju Allah dan Rasulnya.
keselamatan bagi kita. Makanya corona macam-macam itu dibanding dengan dosa belum apa-apa. Kalau dosa, efek daripada keburukan batin kita menjelma menjadi penyakit, itu dosa, dia dapat mendorong kita ke neraka. Dia dapat menjadikan kita ahli neraka. Kalau corona tidak. Corona tidak ada bisa dia melemparkan kita ke neraka, enggak. Tapi dosa. Nah, sedangkan dosa ini saja, kata Rasulullah, dia akan rontok. Dia akan rontok bersama jatuhnya air wudhu ke lantai. Tuh. Kemudian akan rontok seketika kita berjalan ke masjid. Selangkah kaki kananmu melangkah ke masjid, diangkat derajat, kata Rasulullah. Selangkah kaki kirimu melangkah ke masjid, dirontokkan dosa-dosa. Kemudian bertemu dengan saudara dan kaum kerabat, bersalam-salaman, berjabatan tangan. Maka rontoklah semua dosa-dosa bersama jabat tangan itu hingga dia dilepaskan. Kemudian sholat, baca Quran, ditambah qiyamul lail di bulan Ramadan, itu namanya sholat tarawih. Mari saudara-saudaraku, kita capai target itu. Insya Allah beberapa hari lagi, semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan itu, dan kita berharap Allah mempertemukan kita. Kemudian mempertemukan kita dengan bulan Syawal 6 hari sudahnya, di mana puasa yang 30 hari tetap 30 hari ganjarannya. Jika kita mau menambah 6 hari lagi pada bulan Syawal, maka puasa kita semuanya dianggap oleh Allah 1 tahun, yaitu 360 hari. Demikian para pendengar, para penonton video saya, sebagai tausiah, semoga Allah meridhoi kita, Allah melindungi kita, Allah memberikan kita rezeki yang banyak di dalam situasi dan kondisi yang sulit ini. Ingat, ini adalah teguran saja, ini adalah ujian saja, tetapi ini juga adalah azab bagi orang-orang tertentu yang Allah tunjuk dan Allah catat di Lauhul Mahfuz sebagai takdir mereka karena kesalahan dan kekeliruan mereka dalam hidup dan kehidupan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.